وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dari semua para pemirsa, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas tentang masalah ungkapan, ya. Salah seorang orator yang menarik ini untuk kita kaji. Beliau mengatakan dalam orasinya itu, kami tidak mau Maulana Syekh. Nah, kalau di Lombok itu kalau sebut Maulana Syekh maksudnya pendiri Nahdlatul Wathon, Syekh Zainuddin. Kami tidak mau Maulana Syekh dikatakan ahlul bid'ah. Ini menarik ini, adik-adik semua, ya. Saya minta kepada teman-teman, apakah ada video daripada teman-teman kita atau ustadz-ustadz salafi yang langsung mengatakan Maulana Syekh itu adalah ahlul bid'ah. Sampai sekarang saya belum dapatkan memang, ya. Apakah ada ungkapannya atau tuduhan teman-teman kita dari kalangan ustadz-ustadz yang salafi yang mengatakan bahwa Maulana Syekh itu ahlul bid'ah. Tapi walaupun kita belum temukan, ya, bisa jadi ada kemungkinannya mengatakan seperti itu karena ya bukan hanya Maulana Syekh saja, ya. Termasuk misalnya yang dituduh mengatakan ahlul bid'ah juga, ya, termasuk Sayyid Alawi Al-Maliki. Dalam video-video, ya, dalam YouTube yang kita lihat. Bahkan pernah saya ketemu bahkan satu bangku dalam arti kata satu kelas sama teman yang salafi. Kalau Imam Ghazali disebut atau kita dapat makalah tentang Imam Ghazali misalnya, beliau tidak terlalu respect gitu. Artinya mereka tidak terlalu respect terhadap Imam Ghazali. Nah, oleh sebab itu terlepas apakah ada videonya atau tidak, intinya sekarang kita bahas apakah benar, ya, Maulana Syekh itu bisa dikatakan ahlul bid'ah. Nah, karena saya orang Nahdlatul Wathon, ya kurang nyaman lah juga kalau ya guru besar kita dikatakan ahlul bid'ah. Ya, cuma sistem pembelaan mungkin beda-beda. Ya. Saya membela Maulana Syekh, ya tentunya membela dengan pakai pemahaman. Karena Maulana Syekh di sini diserang istilahnya dari segi pemahaman, ya kita balik dengan pakai pemahaman. Artinya tidak membalik atau membantah dengan pakai otot. Nah, pemahaman, ya dikantar dengan pakai pemahaman. Coba mari kita kaji, apakah benar kira-kira Maulana Syekh itu ahlul bid'ah? Sebelum kita bahas tentang masalah beliau atau Maulana Syekh apakah ahlul bid'ah atau tidak, ya kita bahas dulu apa itu bid'ah. Kita akan membahas bid'ah versi atau menurut ulama salafi aja langsung. Ini saya ambil, ya mohon maaf saya ambil dari internet sendiri, yaitu pembahasan bid'ah oleh Syekh bin Baz. Di sini ada pertanyaan dari Bangladesh. Namanya yang bertanya itu Abdul Jalil Ali namanya itu. Dia bertanya, mahyal bid'ah? Apa itu bid'ah? Wahalah aksamun, apakah bid'ah itu memiliki bagian-bagian atau pokoknya semua bid'ah dolalah? Nah, kira-kira begitu. Awalah aksamun, atau bid'ah itu ada pembagian-pembagiannya. Nah, beliau menjawab di sini, Syekh bin Baz menjawab, bid'ah itu adalah kullu kurbatin. Setiap kurbah, ibadah atau pendekatan diri kepada Allah, tukhalifus syar'a, yang berbeda dengan
bertentangan dengan syara', yuqalu laha bid'atun. Maka dikatakan atau dinamakan namanya bid'ah. Kullu man yataqarrabu, oleh sebab itu setiap orang yang mendekatkan diri kepada Allah bisyai'in lam yasyara'hu Allah, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, yuqalu lahu bid'ah, maka itu dinamakan atau dikatakan bid'ah. Nah, bahkan beliau di sini mencontohkan mislul ihtifal bil maulid, ay bil mawalid, seperti mengadakan acara-acara atau perayaan-perayaan maulid. Kalau kita pakai definisi ini, apakah Maulana Syekh termasuk melaksanakan bid'ah? Nanti dulu ada ya. Kita cek coba. Di sini beliau mengatakan kullu qurba, setiap pendekatan diri atau ibadah tukhalifus syara', yang berbeda dengan syara'. Kalau kita pakai ini kayaknya ada ya. Ini analisa saya sendiri kayak yang dangkal kayaknya ya. Belum bisa dikatakan itu ya kalau pakai definisi ini ya. Setiap pendekatan diri yang bertentangan dengan syara'. Di saat kita maulid, apa yang kita lakukan? Di saat maulid di sana ada pengajian. Bertentangan enggak dengan syara' pengajian? Enggak. Di saat maulid baca sirahnya. Baca riwayat hidup Rasulullah SAW. Bertentangan dengan syara'? Enggak juga. Di saat maulid ada orang bawa makanan, bersodakoh pada saat itu, bertentangan enggak dengan syara'? Tidak juga. Ada deh ya. Kalau pakai definisi ini, artinya bid'ah itu adalah pendekatan diri yang bertentangan dengan syara'. Saya kira di saat Maulana Syekh misalnya mengadakan maulid dengan adanya pengajian, atau perlu diundang kemudian ceramah di tempat maulid itu atau di masjid, kemudian ada orang mengantar makanan sebagai sodakoh, itu tidak ada satupun di sana yang bertentangan dengan syara'. Sekali lagi, menurut pandangan saya pribadi yang dangkal, kalau pakai definisi ini masih kayaknya belum bisa Maulana Syekh itu dikatakan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilaksanakan di saat maulid tadi itu, atau Isra Mi'raj kah namanya atau yang lain-lain, semuanya itu adalah berisi dengan ibadah yang tidak bertentangan dengan syara' atau ajaran agama Islam. Pengajian tidak bertentangan, sedekah tidak bertentangan. Andai kata baca surah di sana misalnya berjanji, tidak bertentangan. Karena yang namanya membaca riwayat hidup Rasulullah SAW. Itu pertama, ada deh. Kemudian yang kedua, apabila kita menganggap misalnya Maulana Syekh itu ahlul bid'ah, misalnya dengan menggunakan definisi yang mengatakan karena melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita gunakan definisi bid'ah adalah segala sesuatu atau semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kayaknya semuanya termasuk ulama-ulama salafi yang di Mekah masuk juga dianggap orang-orang yang melakukan bid'ah. Bukan hanya Maulana Syekh saja, enggak. Ya termasuk ulama-ulama yang ada di Mekah, ulama-ulama salafi masuklah dalam kategori orang-orang atau ahlul bid'ah. Kenapa? Karena di Saudi sendiri atau di Masjidil Haram, bayangkan itu, di Haramain, Mekah, Madinah itu ada beberapa ibadah yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana contohnya? Di sini saya cantumkan ada 5 contoh yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjid Nabawi. Yang kelima-limanya ini menurut apa yang saya ketahui, ini mohon maaf, ini menurut ya apa yang saya ketahui, sebatas apa yang pernah saya baca atau apa yang saya ketahui, semuanya ini adalah tidak ada pada zaman Rasulullah SAW.
Dan ini ibadah mahdhah. Mana contohnya? Salat tarawih 20 rakaat. Pada zaman Rasulullah tidak ada. Berarti kalau kita pakai definisi yang namanya bid'ah itu adalah segala sesuatu atau semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka salat tarawih 20 rakaat atau 23 rakaat plus witir masuk dalam kategori bid'ah. Dan ini berlaku hadirin di Masjidil Haram. Saya tidak pernah di Masjidil Haram itu pada bulan puasa. Ya. Saya di Masjidil Haram itu bulan Rajab, ya. Bulan Rajab. Kemudian di waktu hajinya, ya. Ya selama 4 kali berada di Mekah itu tidak pernah pada bulan Ramadan. Tapi ya saya pernah mengikuti karena pernah saya diminta dari salah satu televisi untuk menampilkan terjemah daripada bacaan ayat-ayat imam di salah satu televisi. Saya ikuti itu memang ya 20 rakaat. Awalnya 10 dulu ya, setelah itu nanti 10. Intinya salat tarawih atau qiyamul lailnya lah mungkin dianggap untuk menghidupkan bulan Ramadan 20 rakaat. Dan itu tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, azan 2 kali pada hari Jumat. Ini ibadah mahdhah ini. Salat tadi itu tidak bisa dikatakan salat itu ghairu mahdhah, enggak. Tetap salat itu adalah mahdhah karena punya cara-cara tertentu dan waktu-waktu. Yang kedua dari azan 2 kali. Azan 2 kali itu masuk dalam kategori tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Azan 2 kali pada hari Jumat. Nah itulah yang dipakai juga di kalangan NU. Nah, di Jakarta ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Macam-macam yang kita temukan di Jakarta. Ada yang azan 1 kali tapi sebelum mulai azan dipersilakan dulu untuk sholat qobliyah bagi yang mau sholat qobliyah Jumat. Ada yang seperti itu. Azan 2 kali ini adalah adanya pada saat Khalifah Utsman. Kalau tarawih tadi itu adanya pada Khalifah Umar. Yang 20 rakaat tadi itu. 23 plus witirnya. Azan 2 kali ini tidak ada pada zaman Rasulullah. Pada Abu Bakar tidak ada. Pada Sayyidina Umar juga tidak ada. Adanya pada masa Sayyidina Utsman. Berarti kalau kita berbicara tentang bid'ah, berarti bid'ah juga. Tapi bid'ah ini ada di Mekah, Madinah. Dan ya saya sendiri langsung ya mengikuti. Ya. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, sholat tarawih 1 juz setiap malam Ramadan itu, ya sepengetahuan saya jadi tidak ada zaman Rasulullah. Di Masjidil Haram di Madinah itu setiap malam itu satu juz. Setiap malamnya. 1 juz. Sehingga nanti kalau misalnya 30 malam Ramadan, ya berarti khotam. Apakah sistem ini, cara ini, atau ibadah ya ini, sholatnya ya. Tapi mengkhususkan 1 juz dalam 1 rakaat, apakah pernah ada pada zaman Rasulullah? Sepengetahuan saya, mudah-mudahan ada yang membantah saya, menceritakan saya ada pada zaman Rasulullah. Berarti ada ilmu saya yang baru. Tapi untuk sementara pengetahuan saya belum ada. Berarti karena ini bid'ah, berarti termasuk ulama-ulama salafi yang ada di Mekah, ya melakukan bid'ah juga, ahlul bid'ah juga. Nah kemudian pada malam terakhir itu ada doa khatmul Quran. Ada itu. Panjang itu. Adik saya yang 5 tahun di Mekah, alumni Salatiyah, saya tanya, ya doa khatmul Quran bagaimana? Di sana bilang, wih panjang ketuan katanya. Itu kurang lebih ada sampai setengah jam. Panjang itu doanya. Apakah pernah Rasulullah SAW membaca doa khatmul Quran sepanjang itu?
atau pernahkah Rasulullah di dalam sholatnya membaca doa khotmul Quran dan dengan sepanjang itu? Kembali lagi sepengetahuan saya tidak pernah menjumpai juga hadis ya. Kalau ada sahabat ya, kalau sahabat setelah khotam Quran ngundang keluar, tapi di luar sholat. Tapi dalam sholat itu ya, sementara waktu saya belum menemukan ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah di saat khotam, kan Rasulullah itu khotam Qurannya 30 juz di bulan Ramadan. Bahkan hanya ditasmi oleh malaikat Jibril, tadarusnya sama malaikat Jibril. Ya, doa khotamul Quran di saat sholat itu sampai sekarang saya belum temukan ada hadisnya yang sampai panjang seperti itu. Kemudian yang kelima, sepengetahuan saya, ya, tidak ada pada masa hidupnya Rasulullah SAW itu muballigh sautil imam, yang menyampaikan suara imam. Kan tidak ada itu. Dalam hadis sekali lagi itu saya belum temukan. Tapi di Mekah Madinah dan itu diikuti di Indonesia. Pergi ke Masjid Kubah Mas. Allahu Akbar, kata imamnya. Nanti di belakangnya Allahu Akbar. Pada zaman Rasulullah tidak ada. Berarti bid'ah. Kalau kita berbicara, kalau kita pakai definisi ibadah yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, bid'ah, berarti itu termasuk bid'ah. Dan ini terjadinya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid besar yang ada di Indonesia. Istiqlal misalnya. Jadi yang pernah ke Istiqlal ya? Ada mubaliknya. Ada ya? Nah, di Kubah Mas ada juga itu. Allahu Akbar. Perlulah ke mubalik? Ya menurut saya sebenarnya tidak perlu mubalik itu. Kenapa tidak perlu? Karena suara imamnya udah keras. Ini tidak dibutuhkan mubalik ini. Cuma ditaruh mubalik. Ini ada zaman Rasulullah? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada masuk bid'ah? Ya masuk juga bid'ah. Terus dilakukan di mana? Ya dilakukan di Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Oh berarti di Mekah Madinah juga terjadi ya bid'ah yang dilakukan di sana. Ini loh dalam ibadah mahdhah ada deh ya. Nah sehingga kalau kita ya pakai definisi yang digunakan oleh tadi Syekh bin Baz tadi itu, Maulana Syekh tidak bisa kita katakan itu ahli bid'ah. Tapi andai kata bid'ah, tapi bid'atun hasanah menurut pemahaman Aswaja, karena ada pembagian bid'ah itu. Tapi kalau menurut beliau tidak ada. Semua bid'ah itu adalah dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Menurut beliau, menurut Syekh bin Baz, as-sahih anna kullaha dhalalah. Pendapat yang benar adalah semua bid'ah itu adalah dhalalah. Nah ini kalau kita perdalam lagi, ini panjang lagi ya Dedek ya. Semua bid'ah itu dhalalah. Berarti kalau mudah kullun bimana kuliah, seluruh total, semualah ada bid'ah. Pesawat bid'ah. Tapi kan bukan begitu maksudnya mereka itu. Bid'ah dalam masalah agama. Tapi ya kalau kita perhatikan juga penjelasan tadi, ya bid'ah dalam perkara agama juga ada di Mekah. Ada di Madinah. Nah, oleh sebab itu, hadirin semua para pemirsa siapapun yang mendengar, ya mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan dan mudah-mudahan teman-teman kami dari kalangan Ustadz Salafi, ya mudah-mudahan agak sedikit kendor lah gitu ya. Jangan terlalu kencang, artinya membid'ahkan teman-teman kita yang aswaja, selama mereka itu punya dasar. Ada dasar yang ya bisa dipertanggungjawabkan, supaya jangan terjadi gesekan-gesekan, apalagi ya seperti ada dalam demo itu atau orasi itu, ya lumayan ancamannya itu adalah sangat ekstrim sekali, sangat keras sekali. Ya mungkin sekedar itu hadirin ya pembelaan saya
terhadap Maulana Syekh yang kalau benar itu dikatakan oleh teman-teman dari kalangan Ustadz Salafi bahwa Maulana Syekh adalah ahlul bid'ah. Sekali lagi, kalau kita pakai dalam pemahaman saya, kalau pakai ya definisi yang diungkapkan oleh Bin Bas tadi itu, ya walaupun bertentangan dengan contohnya, dengan definisinya menurut pemahaman saya, ya Maulana Syekh masih belum bisa dikatakan ahlul bid'ah yang sifatnya dolalah, bid'ah yang sifatnya sesat. Andai kata misalnya ada bid'ahnya termasuk ya dalam bid'ah hasanah seperti yang terjadi di sini di Mekah Madinah, yaitu 5 yang saya sebutkan tadi. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد